Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1-3. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Berdoa sebelum belajar. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dengan bahasa Indonesia tentang puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh dengan makna. Berikut ini adalah hal-hal yang diperhatikan agar lebih mudah dalam membuat puisi, yaitu tema. Tema dalam puisi adalah topik utama atau gagasan pengarang dalam sebuah puisi, misalnya bertema cita-cita. Yang kedua, observasi. Observasi ini bermanfaat untuk mengembangkan ide, imajinasi, dan hayalan bagi pengarang. Ide atau inspirasi dapat diperoleh dengan melakukan observasi atau pengamatan, misalnya dengan melakukan perjalanan, pengamatan, atau penyelidikan. Berikut ini adalah persiapan yang dilakukan untuk membuat puisi, yaitu yang pertama menentukan tema puisi yang kalian sukai, kemudian siapkan peralatan tulis yang dibutuhkan. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap tema, kemudian tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi tersebut, lalu catat setiap informasi yang dibaca maupun disimak. Misalnya, kalian ingin membuat sebuah puisi tentang seorang tokoh, boleh tokoh pahlawan atau tokoh terkenal dalam sejarah. Nah, kita harus mencari informasi tentang tokoh tersebut. Sikap dan perjuangan seorang tokoh dapat dituangkan ke dalam bentuk puisi agar memberi motivasi pada orang lain. Pengetahuan tentang tokoh yang bersangkutan dapat membantu dalam menentukan isi puisi yang akan dibuat. Menentukan pilihan kata untuk mengubah puisi. Nah, ini sudah jelaskan ya waktu itu. Pilihan kata disebut juga dengan diksi, berarti kita harus memilih kata yang tepat dan indah. Tujuannya supaya menimbulkan kesan yang kuat dan mudah untuk diingat, menciptakan kekaguman bagi pembaca puisi yang kita buat, dan membuat puisi kita menjadi lebih indah. Nah, tapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih kata dalam mengubah puisi. Yang pertama, hindari kata yang bersifat menjelekan, mengejek, dan menghina. Gunakan kata yang memiliki makna positif atau baik dan santun. Gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang dianggap indah. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca, misalnya suka duka, canda tawa, dan lain sebagainya. Jadi ada rima yang indah di setiap akhir baris puisi. Dan yang terakhir, menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin diceritakan dalam puisi. Membandingkan daur hidup hewan. Ya, sekarang kita sudah masuk ke materi ilmu pengetahuan alam. Sepanjang daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Proses metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan induknya setelah telur menetas. Sementara itu, jika setelah menetas bentuk tubuh hewan mirip dengan induknya, maka dapat dikatakan bahwa hewan tersebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup beberapa hewan di bawah ini. Perhatikan, yang pertama ada daur hidup katak. Katak mengalami metamorfosis sempurna. Katak itu berkembang biak dengan cara bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Skemanya bisa kalian lihat yang di bawah, dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi berudu, berudu tumbuh kaki menjadi berudu yang berkaki, kemudian perlahan-lahan berubah menjadi katak muda yang masih berekor, kemudian ekor akan menghilang atau memendek menjadi katak dewasa. Yang kedua, kita lihat metamorfosis capung yang masuk dalam kategori metamorfosis tidak sempurna.
Capung berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Ketika telur menetas berubah menjadi nimfa. Setelah mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, nimfa akan berubah menjadi capung muda hingga menjadi capung dewasa. Kalian bisa lihat skema metamorfosisnya di situ ya. Yang pertama telur, kemudian menetas menjadi nimfa, tumbuh menjadi capung muda, dan kemudian tumbuh kembali menjadi capung dewasa. Kecoa adalah salah satu jenis serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Setelah menetas, telur kecoa menjadi bayi kecoa yang disebut nimfa. Nimfa mengalami pergantian kulit selama beberapa kali hingga menjadi kecoa dewasa. Kalian bisa lihat gambar dan skemanya ya di situ. Berikutnya yaitu nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Nyamuk bertelur di permukaan air. Ketika menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau yang disebut juga dengan tempayak. Tempayak akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah cukup umur, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air, tapi ia akan kembali ke air saat hendak bertelur lagi. Nah, kalian bisa lihat skemanya di situ dan perhatikan gambar siklus hidup atau metamorfosis nyamuk. Makhluk hidup di sekitar kita tidak hanya ada hewan ya, tetapi juga ada tumbuhan. Nah, berikut ini adalah secara umum manfaat tumbuhan di sekitar kita. Yang pertama, membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen, menahan air hujan agar tidak terjadi erosi, berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak longsor, dan bermanfaat menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bahan pangan, sebagai bahan sandang atau pakaian. Kalau sandang atau pakaian ini kita bisa memanfaatkan dari tumbuhan ya. Pohon kapas misalnya, kapas bisa menjadi bahan utama atau bahan dasar pakaian atau baju yang kita pakai. Kemudian peralatan rumah tangga yang misalnya terbuat dari kayu, itu kan dari pohon-pohon ya. Kemudian produk kesehatan dan bahan baku perhiasan dan kerajinan. Oke, sekarang kita beralih ke seni budaya dan prakarya atau SBDP tentang tari kreasi daerah. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Contoh pekerja seni yaitu para penari, pelukis, animator, sutradara, pesulap, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Nah, penari ini adalah orang yang memiliki pekerjaan untuk menari. Seni tari adalah salah satu budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tari digolongkan menjadi dua jenis, yaitu tari kreasi daerah dan tari kreasi modern. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai dengan adat istiadat setempat. Berikut ini adalah beberapa tari kreasi dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, tari gandrung dari Banyuwangi, Jawa Timur, tari remo dari Jombang, tari piring dari Sumatera Barat, tari pendet dari Bali, tari saman dari Aceh, dan tari-tari lainnya di beberapa daerah di Indonesia. Nah, sekarang kita beralih ke PPKN tentang persatuan dalam keragaman suku dan budaya. Seperti yang Miss sudah jelaskan ya waktu itu tentang ras. Itu adalah salah satu aspek yang menambah kekayaan suku dan budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Sikap yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman yang pertama, menghargai adanya perbedaan baik agama, suku, budaya, ras maupun golongan. Seperti kalian di kelas, kalian semua berbeda-beda suku, bangsa, budaya, ras, etnis, dan lain sebagainya, tetapi kalian tetap berteman. Nah, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain tanpa memandang perbedaan. Berikut ini adalah sikap yang tidak sesuai dengan persatuan dalam keberagaman. Yang pertama yaitu egoisme, yaitu tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk mencari keuntungan pribadi atau dapat disebut mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan bersama, atau biasa orang menyebutnya egois ya. Yang kedua yaitu fanatisme, yaitu kepercayaan atau keyakinan terhadap suatu ajaran secara berlebihan. Nah, biasanya mereka ini tidak mau berteman atau bergaul dengan orang yang sedikit saja berbeda dengan mereka. Nah, itu namanya fanatisme atau fanatik. Yang ketiga, memaksa kehendak pribadi kepada orang lain. Yang keempat, ekstremisme, yaitu perbuatan yang cenderung memaksakan kehendak dan berani bertindak dengan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Misalnya menggunakan kekerasan, ya, itu namanya ekstrim atau ekstrem. Selanjutnya, sukuisme, yaitu tindakan yang mementingkan suku sendiri atau menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku lain. Lalu, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah etnosentrisme, yaitu sikap yang terlalu menonjolkan budaya sendiri dan meremehkan budaya lainnya. Persatuan dalam keberagaman itu ternyata punya manfaat, yaitu tumbuhnya rasa nasionalisme dalam diri setiap bangsa Indonesia, menciptakan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, menghindari perselisihan dan perang antar suku karena tidak menjadikan perbedaan sebagai suatu sumber masalah, menciptakan kerukunan dalam keragaman dan perbedaan. Lalu merasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, menjalin pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab, dan memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu IPS tentang mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan, yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat juga berupa bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Beberapa contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama air. Nah, kalau air ini ada di mana-mana ya, bisa ditemukan di permukaan dan di dalam bumi. Udara juga ada banyak ya, bahkan kita sekarang sedang menghirup udara. Diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu bernapas, dan tumbuhan juga memerlukannya untuk karbon dioksida sebagai bantuan untuk proses fotosintesis. Sinar matahari yang setiap pagi sampai siang atau sore masih kita rasakan merupakan sumber energi utama dan terbesar di bumi. Sinar matahari dapat kita gunakan antara lain untuk mengeringkan pakaian dan bahan pangan, serta digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, kalau ini biasanya PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi tenaga surya itu adalah tenaga sinar matahari yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, tanah merupakan tempat hidup semua makhluk hidup. Tanah yang subur mengandung banyak zat hara yang dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Sedangkan tanah yang tidak subur dapat digunakan untuk membangun pemukiman, pabrik, dan lain-lain. Lalu ada hewan dan tumbuhan, merupakan sumber makanan bagi manusia, ya. Juga untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya, seperti tadi yang bilang. Ada juga untuk pembuatan pakaian, ya.
Dan terakhir ada tambang, digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang-barang hasil tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke anak-anak, sekian materi yang kita bahas hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Miss berpesan, kalian semua tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Kita akan kembali bertemu di pembelajaran selanjutnya. Thank you for your attention. Goodbye. God bless you.